Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yassara tariqal ibadati lil ibad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, syahadatan addakhiruha liyaumit tanad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ashraful ubbad wa zuhad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Sadaqallah wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, wa atallaha biqalbin salim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Derasnya arus globalisasi, meletusnya revolusi informasi, dan tingginya lompatan teknologi komunikasi mengakibatkan tidak sedikit orang yang tergelincir ke lembah kemaksiatan dan terjebak ke jurang berbagai kemungkaran. Di tengah-tengah hidup yang penuh dengan modernis dan materialistis seperti saat ini, menyebabkan banyak manusia yang terbuai, terlena, hingga melupakan hakikat, makna dan tujuan hidupnya di dunia. Semua nilai diukur dengan materi. Kemuliaan seseorang seringkali hanya dipandang dari seberapa tinggi jabatan yang diduduki. Kesuksesan seseorang seringkali diukur dari seberapa megah rumah yang dibangun dan seberapa mewah kendaraan yang dihimpun. Pun demikian, kekayaan seseorang selalu saja direken dari seberapa melimpah harta yang dia punya. Saudara, inilah wajah sebagian masyarakat kita dewasa ini, yang kemudian lalu kondisi ini diperparah dengan semakin menjamurnya kelompok yang bermadzhab Voltaire, di mana kelompok ini punya prinsip dalam perkara uang, semua orang agamanya sama. Saya ulangi sekali lagi, kelompok mazhab Voltaire punya prinsip dalam perkara uang, semua orang agamanya sama. Saudara, kelihatannya prinsip ini sekilas ada benarnya. Sebab tidak harus dia seorang kiai ulama hebat terkenal sekalipun, urusan uang melek juga. Mulai dari jabatan kondektur sampai direktur, bahkan Bang Mansur sekalipun, urusan uang getol.
Tidak harus dia tinggal di perkotaan. Orang yang tinggal di pedesaan, di pedusunan, di kaki-kaki bukit dan pegunungan sangat mengenal makhluk yang bernama uang ini. Karenanya saudara, mungkin menjadi aneh kalau kita mendengar ada orang yang berkata, "Pak, ada apa mas? Orang itu sukses sekali ya hidupnya di dunia. Kok panjenengan tahu?" "Iya, sholat jamaahnya ke masjid rajin banget." Belum pernah kayaknya kita dengar omongan kayak gitu. Sebab hari ini memang kesuksesan seseorang bukan diukur dari nilai spiritual, tapi lebih banyak dari sisi material. Ini yang kemudian menyebabkan orang berlomba-lomba untuk sukses di dunia, tetapi dia lupa memikirkan bagaimana sukses di akhirat. Ini yang menyebabkan kemudian orang rela tahan lapar, tahan dingin, tahan ngantuk untuk menyaksikan piala dunia. Sementara di sisi lain dia meninggalkan qiyamul lail yang notabene untuk meraih piala akhirat. Saudara, barangkali menjadi aneh pula kalau kemudian ada siaran langsung di salah satu stasiun televisi. Saudara-saudara para pemirsa di mana saja Anda berada, siaran langsung dari Masjid Raya Agung Tangerang. Telah terjadi kerusuhan pada sholat Jumat jamaah Masjid Agung Tangerang. Pasalnya para jamaahnya rebutan sop terdepan. Kayaknya nggak mungkin terjadi dah, karena urusan sop terdepan dalam sholat kita saling ngandelin, saling nyuruh. Padahal saudara, Rasulullah pernah mengingatkan, la ya'lamun nas ma fin nida wa saffil awal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Seandainya manusia tahu betapa hebatnya ada dalam panggilan azan dan di barisan saf terdepan di dalam sholat, sementara mereka tidak mendapatinya kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka akan membuat undian. Tetapi nyatanya saya keliling Indonesia belum pernah ngelihat ada masjid lagi sibuk bikin undian menentukan siapa yang berhak saf terdepan. Urusan saf terdepan dalam sholat kita saling nyuruh, mas aja dah mas, bapak aja pak yang lebih tua, mas aja. Urusan saf terdepan main belakang-belakangan. Giliran urusan sembako murah, bazar murah, BLT, bansos, barangkali paling duluan sop terdepannya tuh. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menyebabkan kemudian orang kerja keras banting tulang, malam jadi siang, siang apalagi sikut kanan sikut kiri, menindas bawahan, menjilat atasan, bahkan terkadang berakhir pertikaian, kerusuhan, bahkan pembunuhan. Ujungnya uang alias materi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah karenanya kalau kita lihat sekarang yang laku di pasaran internasional adalah buku-buku yang membangun bagaimana orang untuk sukses di dunia. Yang laku di pasaran internasional saat ini adalah buku-buku yang berisi bagaimana memotivasi orang agar menjadi hebat di dunia. Kita tahu ada buku yang berjudul The Magic of Thinking Big karya David J. Schwartz yang diburu orang. Ada lagi buku yang berjudul How to Stop Worrying and Start Living karya Dale Carnegie yang dicetak berulang kali. Bahkan ada buku yang berjudul How to Stop Worrying and Start Living. Bahkan ada lagi buku yang berjudul Speech Can Change Your Life karya Dorothy Sarnoff yang menjadi buku bestseller dunia. Tapi saudara, buku-buku tersebut notabene disusun oleh orang-orang non-muslim. Ya, barangkali ketika kita membaca buku tersebut jadi termotivasi menjadi orang hebat dan terkenal.
tapi isinya jauh dari nilai-nilai spiritual. Ya, barangkali ketika kita membaca buku tersebut jadi kita merasa ingin sukses di dunia, tapi isinya jauh dari pesan-pesan agama. Sekarang buku-buku lokal ikut-ikutan. Ada buku yang berjudul Cara Kilat Menjadi Pengusaha Hebat. Ada buku yang berjudul Menjadi Miliarder di Usia Muda. Ada. Bahkan ada buku yang berjudul Kaya Tanpa Kerja. Coba bayangin, kaya tanpa kerja. Padahal Allah mengingatkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah kebahagiaan negeri akhirat dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepadamu, tetapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejar akhirat, dunianya jangan ditinggal. Kita kan nih sering terbalik nih. Kejar dunia, akhiratnya ketinggalan. Kejar dunia, akhiratnya kelupaan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya menjadi aneh pula kalau ada seorang laki-laki suami yang sedih di pagi hari, ditanya oleh istrinya, ada apa sih pak? Enggak ada apa-apa bu. Jangan bohong pak, bapak kelihatan sedih sekali. Ada apa? Enggak ada apa-apa bu. Bapak belum gajian? Sudah bu. Atau mungkin barangkali atasan marahin? Enggak juga bu, bahkan kemarin bapak dikasih bonus. Terus apa yang menyebabkan bapak sedih bermuram durja di pagi hari yang harusnya cerah ini pak? Begini bu. Gimana? Tadi subuh bapak pergi ke Masjid Baitul Izzah. Lantas begitu bapak sampai iqomah dikumandangkan. Bagus, berarti pak nggak ketinggalan. Justru itu bapak belum sempat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh bu. Kan bisa dilakukan setelahnya. Fadilahnya beda bu. Bapak seperti kehilangan dunia beserta isinya. Allahu Akbar. Kalau ada suami yang kayak gini, laki-laki begini, pantas masuk muri ini. Langka seperti ini. Sebab memang Rasulullah pernah bersabda, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh jauh lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Tapi nyatanya banyak orang yang kehilangan sholat subuh sebelum subuh sunnahnya biasa-biasa saja. Jangankan sholat sunnah sebelum subuh, subuhnya sering kesiangan. Subhanallah. Kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, santai-santai saja. Giliran kehilangan uang 200.000, Allahu Akbar. Mimpinya sampai 3 hari nggak hilang-hilang. Masya Allah. Imam Malik bin Dinar mengingatkan kepada kita, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah induk dari kebinasaan. Cinta dunia adalah pangkal daripada kebinasaan kesalahan. Semoga saudara, semua aktivitas kita senantiasa kita niatkan untuk ibadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jumu'ah min afdalil ayyam wal a'yad wa khassahu bi sa'atin ad-du'a fiha mujab masmu'ul lil hadir wal bad. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullah waqfiru minas salati ala nabiyyikum yu'azzim lakumullahu biha ajra. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
wa salli ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ala ahli ta'atika ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma anfa'anna al ghala wal waba wal bala wat ta'un wa jami'al amrad wa mautal faj'ah wal munkar wal bagh wal qahta wal jadba was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimin 'amah. Allahumma izzal islam wal muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina wa ya mujibad da'wat ajib da'watina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. سميع